Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini sebagai kelompok 14 dari mata kuliah Ushul Fikih akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rianor. Kemudian yang di pojok sana ada saudara kita Muhammad Said Andi Nugraha. Kemudian di sebelah saya ada saudara kita Andika Malian Zaman. Kemudian ada saudara Muhammad Harfi Erziandar. Dan yang di ujung ada saudara kita Muhammad Aprianto. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini. Langsung saja kita memasuki pembicara yang pertama kepada saudara kita Andika Malian Zaman yang akan menjelaskan tentang pengertian kaidah-kaidah fikih. Baiklah, kepada saudara kita Andika Malian Zaman, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang qawaidul fiqhiyah. Apa itu qawaidul fiqhiyah? Yang pertama dari kata qawaid dan fiqhiyah. Qawaidun itu adalah jamak dari kata qaidatun, yang artinya secara bahasa, secara lughah ialah al-asas. Secara lughah, qawaid itu bisa kita ketahui dari surah Al-Baqarah ayat 127 jika tidak salah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida, artinya ialah pondasi atau asas, dasar. Jadi qawaid itu bentuk jamak, yaitu kaidah-kaidah. Jamak dari qaidatun. Secara istilah, qawaid ialah al-amru al-kulli al-muntabiq ala jami'i juz'iyyati, yaitu suatu ketetapan atau aturan yang bersifat kulli, menyeluruh, bersifat menyeluruh. Al-muntabiq yaitu yang bisa diterapkan ala jami'i juz'iyyati, kepada seluruh bagian-bagian. Apa maksudnya seluruh bagian-bagian? Seluruh bagian-bagian ialah hal ini bisa di seluruh bab-bab tertentu, banyak bab. Jadi gak cuma satu bab saja. Itu yang namanya qawaid. Oke, adapun yang kedua yaitu fiqhiyah. Fiqhiyah itu dari kata fiqih. Secara lughah, secara bahasa ialah al-fahmu. Artinya apa? Pemahaman. Jadi fikih itu secara bahasa pemahaman. Sedangkan menurut istilahan ma'rifatul ahkami, yaitu mengetahui hukum-hukum, asy-syar'iyyah, yaitu syariat, al-amaliyah, yang bersifat amaliyah. Jadi hukum-hukum fikih itu yang kita bahas itu bersifat amaliyah sehari-hari. Al-muktasib yaitu didapatkan min adillatiha, yaitu dari beberapa dalil yang terperinci atau silih terperinci. Jadi pengertian fikih ialah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang didapatkan dari dalil-dalil yang terperinci. Itu pengertian dari fikih. Jadi pengertian dari qawaidul fiqhiyah ialah al-qadaya, yaitu ketetapan yang al-kulliyah, bersifat general. Al-fiqhiyah yang allati yuta'arafu minha. Dengan ketetapan itu kita mengetahui yuta'arafu minha ahkamu juz'iyatin, mengetahui hukum-hukum juz'iyah yang bersifat cabangnya. Maudu'uha, yang kemudian temanya itu atau objeknya ini min abwabin, dari ada pada bab-bab muta'addidatin yang bermacam-macam. Jadi qawaidul fiqhiyah itu ialah ketetapan fikih, ya, ketetapan untuk mengetahui suatu hukum-hukum, yang dengan mengetahui ketetapan itu kita akan menemukan hukum-hukum yang bersifat juz'iyah, bersifat bagian-bagian, bermacam-macam bab, bersifat dibagi-bagi juz per juz gitu, berhukum. Hukumnya itu enggak secara satu fokus satu aja, karena itu nanti ada pembahasan dobit fikih. Ini kita membahas tentang yang menyeluruh semuanya. Semua bab salat, bab thaharah, bab lain-lain, semua terwakili oleh kaidah ini. Jadi kaidah fikih itu, qawaid fikih itu kaidah yang dimana itu ialah rumus. Yang rumus itu akan menyelesaikan semua masalah-masalah
yang dasar, menjadi dasar dari setiap penetapan hukum yang bersifat kulli, menyeluruh. Contohnya, kita tahu pasti yang namanya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari tujuannya. Ini didasari dari hadis innamal a'malu binniyah, sahih hadisnya. Contohnya, seseorang yang suami istri, dua orang suami istri sedang melakukan jima pada malam hari. Nah, setelah itu paginya si suami dan istri itu mandi setelah subuh lah. Nah, mandinya itu kalau diniatkan untuk mandi junub, maka dia terhitung toharoh, maka dia akan suci dari junub. Tapi kalau dia hanya mandi biasa saja, nggak niat mandi junub, maka itu terhitung mandi biasa dan tidak terhitung menggugurkan hadas besar karena dia tidak niat. Itu contohnya saja, al-umuru bimaqasidiha. Semua itu berlaku untuk semua hukum. Ada juga tentang hukum talak. Ada kiasan kinayah. Nah, kinayah itu kayak kiasan gitu, bahasa-bahasa peribahasa mungkin atau apa ya, sebutan kinayah itu. Ada peribahasa pulanglah ke rumahmu, itu orang Arab biasa itu, pulanglah ke rumahmu. Nah, pulanglah ke rumahmu ini kan ambigu. Maksudnya pulang ke rumah itu apa? Pulang ke rumah kan ada suami ya. Suami ngomong ke istri, pulanglah ke rumahmu. Kalau diniatkan talak, pulanglah ke rumahmu, yaitu aku ceraikan kamu, pulang ke keluargamu, pulanglah ke rumahmu. Itu maka terhitung talak. Tapi kalau orang biasa, pulanglah ke rumahmu karena silaturahmi misalnya, itu sudah beda hukum. Jadi itulah yang menjadi kaidah fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Itu segala sesuatu tergantung niatnya. Nah, kaidah inilah al-umuru bimaqasidiha inilah yang nantinya berlaku untuk segala macam bab. Gak cuma toharoh saja, gak cuma tentang talak saja, tentang nikah saja. Jadi berlaku ke semua. Itu yang namanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu sangat luas yang digunakan oleh para ulama untuk beristihad. Jadi dasar-dasar ini menjadi rumus untuk segala penetapan hukum. Nah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kaidah fikih dengan asal. Apa sih perbedaan utamanya kaidah fikih dengan asal? Nah, adapun perbedaan utamanya yaitu lingkup penerapannya dan sumbernya. Nah, kalau kaidah fikih itu adalah aturan hukum yang berlaku secara umum dalam banyak masalah hukum, meskipun kadang ada pengecualian. Sedangkan asal merupakan prinsip dasar atau kaidah yang lebih umum dan bersifat fundamental yang menjadi landasan bagi kaidah fikih itu tersendiri. Nah, biar lebih jelas, kita perlu mengetahui apa sih ciri-ciri kaidah fikih dan asal. Adapun ciri-ciri dari kaidah fikih ini yaitu berbentuk prinsip universal. Nah, yang kedua, mencakup banyak cabang hukum fikih. Yang ketiga, ditarik dari kasus-kasus fikih yang sudah ada. Nah, fungsinya itu mempermudah istinbat atau penggalian hukum dari berbagai masalah baru. Nah, adapun ciri-ciri asal yaitu yang pertama, digunakan dalam kondisi ragu atau belum ada dalil jelas. Jadi kalau masih ada keraguan atau dalil-dalil yang belum jelas, maka digunakan ini asal. Yang kedua itu bersifat default atau dasar. Yang ketiga yaitu sumber utama dalam berijtihad ketika tidak ditemukan nas yang eksplisit. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua tersebut. Adapun perbandingan dari jenis ilmu kedua tersebut, kalau untuk kaidah fikih, ya ini jenis ilmunya yaitu fikih, sedangkan asal ini jenis ilmunya usul fikih. Perlu catat nggak? Nggak usah ya, panjang. Nah, kalau untuk bentuk kaidah fikih, ya ini rumusan prinsip umum dari kasus fikih. Sedangkan kalau untuk asal, yakni asumsi hukum awal suatu perkara. Kalau sumber kaidah fikih yaitu praktik fikih dan ijtihad ulama. Sedangkan sumber dari asal yaitu dalil dasar seperti Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau untuk fungsi dari kaidah fikih, ya ini menyederhanakan dan merumuskan hukum. Nah, jadi kalau kaidah fikih ini dia menyederhanakan dan merumuskan hukum. Sedangkan fungsi dari asal yaitu penetapan hukum saat belum jelas dalilnya.
Jadi kalau belum jelas dalilnya atau penetapan hukum, maka digunakan asal. Dan ada pun contohnya, contoh dari kaidah fikih ini tidak ada hukum tanpa niat. Dan kalau asal ini yaitu asal dari air adalah suci. Mungkin ini saja dan akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan lebih lanjut ya yang tentang fikih. Yang sekarang tentang kaidah fikih dan dabit fikih. Perbedaan antara keduanya. Nah, kalau kaidah fikih ini memiliki 4 ciri-ciri yang melekat padanya. Yang tentunya berbeda dengan dabit fikih. Kalau kaidah fikih itu cukup cakupannya yang luas. Kaidah fikih mencakup beberapa bab fikih seperti ibadah, muamalah, jinayat dan lain-lainnya. Misalnya kaidah al-umuru bimaqasidiha, segala urusan bergantung pada niatnya. Berlaku pada salat, puasa, jual beli dan banyak aspek kehidupan lainnya. Azan. Lanjut aja. Azan, Cok. Lanjut aja. Nah, terus ciri yang kedua bersifat mayoritas atau bisa disebut aghlabiyah. Meskipun bersifat umum, kaidah fikih tidak selalu berlaku secara mutlak pada setiap kasus tanpa pengecualian. Ada kemungkinan ditemukan furu', cabang-cabang masalah yang tidak sesuai dengan kaidah tersebut karena adanya dalil atau ilat yang atau ilat yang lebih kuat. Nah, terus ini sorry ya tadi salah ya. Bukan ini ya. Dihasilkan dari indukasi maksudnya. Ini dihasilkan dari indukasi. Sekali lagi dihasilkan dari indukasi. Nah, atau bisa disebut istighraq. Kaidah fikih umumnya dirumuskan setelah mengamati dan menganalisis banyak kasus fikih yang serupa. Para ulama mengambil kesimpulan umum dari berbagai masalah detail yang memiliki kesamaan. Terus yang keempat, cirinya yang terakhir sebagai manhaj atau metode. Kaidah fikih menjadi metode atau kerangka berpikir bagi mujtahid atau ahli ijtihad untuk memahami dan menetapkan hukum pada masalah-masalah baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam dalil-dalil syariat. Nah, itulah ciri-ciri kaidah fikih. Kalau contohnya saya akan berikan satu contoh. Mungkin seperti yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan. Kaidah ini hanya karena adanya keraguan diterapkan dalam banyak masalah seperti sahnya wudu, jumlah rakaat salat atau kepemilikan suatu barang. Nah, mungkin saya akan melanjutkan dengan ciri-ciri yang kedua. Yang kedua ini dabit fikih. Ciri-ciri dari dabit fikih itu cakupan terbatas. Maksud cakupan terbatas itu atau bisa disebut juz'iyah atau khasasah. Dabit fikih hanya berlaku dalam satu bab fikih tertentu atau pada jenis masalah yang sangat spesifik. Ini berbeda dengan kaidah fikih yang lintas bab. Yang kedua, mengikuti dan mengikat dan spesifik. Mengikat dan spesifik. Dabit bersifat lebih mengikat dan jarang memiliki pengecualian dalam lingkup babnya. Terus yang ketiga ini dihasilkan dari dedukasi atau indukasi dalam bab tertentu. Dabit bisa merupakan hasil dedukasi dari kaidah yang lebih umum atau hasil indukasi dari kasus-kasus spesifik dalam satu bab. Indukasi. Tambahin indukasi. Ini tambahin ya guys, indukasi. Nah, atau indukasi. Nah, saya akan memberikan satu contoh dabit fikih seperti contoh syarat sahnya jual beli adalah serah terima di majelis akad syarat sah. Ini berlaku spesifik pada bab jual beli khususnya terkait dengan transaksi tertentu setiap yang tertentu. Nah, kesimpulan dari dua ini kaidah fikih prinsipnya universal yang melampaui batasan bab-bab fikih, memberikan arahan umum dalam menetapkan hukum. Sementara dabit fikih aturan spesifik yang mengikat dalam satu bab fikih tertentu, memberikan panduan detail masalah-masalah di dalamnya. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap hukum Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
akan dilanjutkan sama rekan saya yang lain. Ya, di sini saya akan melanjutkan perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah fikih. Di mana kaidah usuliyah adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan cara memperoleh hukum, sedangkan kaidah fikih adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang bersifat umum. Berikut perbedaan-perbedaan qawaid usuliyah dan qawaid fikih. Yang pertama ada objek pembahasan. Qawaid usuliyah membahas dalil-dalil syariah yang bersifat umum, sedangkan qawaid fikih membahas hukum-hukum syariah yang bersifat umum. Sebagai contohnya, yaitu al-amru lil wujub. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Contoh penerapannya yaitu ketika Allah memerintahkan sholat, maka perintah tersebut bersifat wajib. Sedangkan contoh dari qawaid al-fiqhiyah yakni membahas hukum secara umum, contohnya al-yakin la yazulu la yazalu bil al-sak. Keyakinan tidak hilang. Oh? Al-yakinu la yuzalu bil syakki. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Contohnya yaitu seorang yakin setelah berwudu, lalu ia ragu akan wuduknya tersebut batal atau tidak, maka wuduknya tetap dianggap sah berdasarkan kaidah ini. Kemudian yang kedua ada bagian B, yaitu fungsi. Kaidah usuliyah merupakan cara untuk beristinbat hukum, sedangkan kaidah fikih merupakan kumpulan hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, sebagai contohnya, misal al-khassu yuqayyid al-am, yuqayyidul am, dalil yang khusus membatasi makna dalil yang umum. Ya, Bang. Contoh penerapan Al-Qur'an menyebutkan perintah seperti contohnya Al-Qur'an menyebutkan perintah kemerdekaan budak sebagai kafarat umum, Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Tapi hadis menjelaskan jenis budak yang harus dimerdekakan, misalnya seorang muslim, maka dalil umum dibatasi oleh dalil khusus. Ini adalah proses istinbat. Kemudian contoh fungsi qawaid fikih sebagai kumpulan hukum, yakni ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Bahaya atau mudarat harus dihilangkan. Contoh penerapan, jika sebuah kegiatan menimbulkan kerusakan lingkungan atau membahayakan masyarakat, maka kegiatan itu harus dihentikan berdasarkan prinsip menghilangkan mudarat. Ini adalah hukum praktis yang berlaku secara umum. Mungkin itu saja. Jadi inti dari pembahasan kali ini yakni perbedaannya yaitu kaidah fikih membahas hukum syariah secara umum, sedangkan kaidah usuliyah membahas dalil-dalil syariat yang bersifat umum. Jumlah kaidah fikih atau kaidah-kaidah fikih tidak memiliki angka yang tetap karena bergantung pada tingkat pembahasan, apakah hanya kaidah besar atau kaidah cabang. Berikut adalah penjelasannya. Bagian A al-qawaid al-kubra atau kaidah-kaidah besar. Qawaid al-kubra adalah istilah dalam ilmu fikih dan usul fikih yang merujuk pada kaidah-kaidah besar atau umum dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam memahami dan menetapkan hukum berbagai permasalahan fikih. Sebagai contohnya yaitu al-umuru bil maqasidiha. Segala perkara tergantung pada niatnya. Tindakan atau perbuatan dinilai berdasarkan tujuan dan niat dibaliknya. Kemudian bagian B, qawaid al-far'iyah, yaitu kaidah-kaidah cabang. Sabar, Bang. Kaidah al-far'iyah atau kaidah cabang adalah kaidah-kaidah dalam ilmu fikih. Kaidah dalam ilmu kaidah fikih. Mereka bersifat lebih khusus dan terbatas dibandingkan dengan qawaid al-kubra, yaitu yang tadi kaidah-kaidah besar. Sebagai contohnya yaitu la dororo wala diroro. Tidak boleh menimbulkan bahaya atau membahayakan orang lain. Maknanya yaitu tidak boleh tidak membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain.
Ya, mungkin cukup itu saja. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang kedudukan kaidah fikih. Dalam kedudukan kaidah fikih, dalam Islam itu ada 4 yang disebutkan. Yang pertama itu sebagai prinsip umum. Nah, kaidah fikih berfungsi sebagai pedoman umum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum-hukum fikih yang bersifat rinci. Dengan kaidah ini, para ulama dan mujtahid dapat mengetahui hukum berbagai permasalahan baru dengan cara mengkiaskan kepada permasalahan yang serupa. Nah, terus yang kedua, sarana untuk istinbat. Kalau sarana untuk istinbat atau penerapan hukum, meskipun tidak sekuat dalil syar'i seperti Al-Quran, hadis, kaidah fikih sering digunakan oleh para fuqaha dalam melakukan istinbat hukum, terutama dalam kasus-kasus yang belum memiliki ketetapan eksplisit dari nas. Kaidah fikih membantu menentukan hukum secara rasional dan sistematis. Terus yang ketiga, alat pendidikan ilmu fikih. Secara fikih, kaidah fikih mempermudah para ulama dan penelitian dalam mempelajari fikih karena menyederhanakan berbagai persoalan hukum ke dalam prinsip-prinsip umum. Dengan memahami suatu kaidah, seorang dapat memahami puluhan bahkan ratusan kasus yang sejenis. Terus yang terakhir dalam pembahasan yang akan saya sampaikan itu sarana kodifikasi hukum Islam. Dalam penyusunan buku-buku fikih baik klasik maupun modern, kaidah fikih sering menjadi dasar klasifikasi masalah. Bahkan dalam sistem perundang-undangan modern di negara-negara Islam, kaidah fikih menjadi referensi dalam pembentukan undang-undang syariah. Kesimpulan dalam kedudukan ini, kaidah fikih memiliki kedudukan penting sebagai jembatan antara teks hukum syar'i dan realitas hukum yang berkembang. Ia tidak hanya menyederhanakan pemahaman hukum Islam, tapi juga menjadi alat yang praktis dan sistematis dalam menyikapi dinamika hukum kontemporer. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah kaidah fikih. Sejarah kaidah fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada sejarah periode Rasulullah SAW sekitar tahun 1 Hijriah. Kemudian ada yang kedua ada periode tentang pembentukan mazhab sekitar tahun 2 sampai 3 Hijriah. Yang ketiga ada periode klasik atau kodifikasi sekitar tahun 4 sampai 7 Hijriah, dan yang keempat ada periode modern atau zaman kita sekarang. Baiklah, saya akan menjelaskan singkat setiap periode-periodenya. Yang pertama itu ada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat belum ada istilah atau penyusunan resmi yang disebut qawaid fiqhiyah. Kenapa? Karena zaman itu Rasulullah langsung yang menentukan hukum-hukum seperti hukum suami istri apa gitu. Jadi langsung Rasulullah SAW sendiri yang menentukan. Kan contohnya, seperti rekan-rekan saya sebut sebelumnya, ada yang seperti innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, ya kan? Kemudian hadis ini secara esensial adalah kaidah besar dalam fikih atau al-umuru bi maqasidiha, segala urusan tergantung pada tujuannya. Pada masa ini pendekatan hukum Islam masih bersifat praktis dan responsif terhadap kejadian. Para sahabat menggunakan ijtihad dan analogi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi belum menyusun hukum dalam bentuk kaidah-kaidah umum. Yang kedua ada masa tabi'in dan pembentukan mazhab, yaitu sekitar tahun 2 sampai 3 Hijriah tadi. Pada masa ini mulai tumbuh tuh kebutuhan untuk sistematisasi hukum karena wilayah Islam semakin luas dan persoalan semakin kompleks yang ada persoalan-persoalan di masyarakat. Contoh munculnya para imam mazhab seperti Abu Hanifah, kemudian ada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal turut melahirkan pendekatan hukum yang lebih terstruktur. Kemudian ada kaidah-kaidah fikih mulai diterapkan dalam praktik langsung meskipun belum dipisahkan dari usul fikih. Misalnya, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah sudah menggunakan pendekatan prinsip-prinsip dasar, meski belum menyebutnya sebagai qawaid fiqhiyah. Yang ketiga, masa kodifikasi dan penyusunan sistematis sekitar tahun 4 Hijriah sampai 7 Hijriah. Inilah masa penting dalam sejarah qawaid fiqhiyah, karena para ulama mulai menyusun, membukukan, dan mengembangkan kaidah-kaidah fikih secara sistematis. Ada beberapa tokoh dan beberapa karya penting, yaitu pertama ada Abu Hasan Al-Kharqi, wafat pada 340 Hijriah dari mazhab Hanafi, menyusun kaidah-kaidah fikih yang dikenal sebagai usul Al-Qarqi. Yang kemudian ada Imam Al-Qarafi, wafat pada 684 Hijriah. Kemudian ada Imam Rajab Al-Hambali, kemudian ada Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti.
Ciri masa ini yaitu kaidah-kaidah fikih diklarifikasikan menjadi kaidah kuliah atau juga yang bisa disebut kaidah umum dan menyeluruh. Kemudian ada dawabit atau aturan khusus untuk tema tertentu. Kemudian ada furu, cabang dari kaidah besar. Kemudian ada masa dari sekitar 8 Hijriah sampai sekarang, itu periode modern. Ya, yang disebut juga kontemporer ya. Di era modern, kajian kaidah fikih menjadi semakin penting karena banyaknya permasalahan baru seperti ekonomi digital, transplantasi organ, hukum minoritas muslim, dan lainnya. Kaidah-kaidah fikih digunakan untuk menjabatani antara teks dan konteks zaman modern. Kesimpulan dari yang saya jelaskan adalah kaidah fikih tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil perkembangan panjang dari praktik hukum Islam sejak masa Nabi, kemudian berkembang melalui pembentukan mazhab, lalu dikodifikasi oleh para ulama klasik hingga kini menjadi alat penting dalam menjawab dinamika hukum kontemporer. Ia adalah jembatan antara prinsip dan praktik, antara teks dan realitas. Teksnya dari Al-Quran dan hadis, dan realitas adalah praktik kita di masyarakat secara langsung. Oke, mungkin kepada para penonton, Bapak dosen, dan para teman-teman kami yang berbahagia, mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan materi kami pada hari ini, dan terima kasih yang telah menyaksikan sampai video berakhir, dan semoga pemahaman yang ingin kami jelaskan itu ini benar gak sih? Ini kerekam gak? Emang konsepnya gini. Dan semoga para dosen dan teman-teman kami paham yang kami sampaikan tadi. Oke, cukup sekian. Kalau ada yang belum dipaham, mohon didatangi langsung ya para saya dan teman-teman. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik ini enggak apa. Bagus.